Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kalian tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Unsur kebahasaan teks cerita fantasi ada 6. Pertama, sudut pandang penceritaan. Sudut pandang penceritaan dibagi menjadi 2. Bisa menggunakan kata ganti orang pertama, misalnya kata saya, aku, atau kata ganti orang ketiga, dia, ia, mereka, atau nama orang. Kemudian yang kedua, pilihan kata bermakna kias. Bermakna kias di sini artinya bermakna yang tidak sebenarnya. Contoh, hari itu sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Arti terukir di hati di sini bukan berarti seperti ukiran yang sebenarnya, tetapi maknanya adalah tergambar dengan indah di hati seluruh binatang. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi penanda urutan waktu. Contoh, ketika, sebelumnya, setelah itu, kemudian, dan lain-lain. Yang keempat adalah penggambaran latar secara detail atau rinci. Latar yang dimaksud adalah latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Contoh latar waktu yang bisa dijumpai dalam cerita fantasi seperti ini. Pagi hari, matahari bersinar terang. Latar waktu pada cerita fantasi tersebut digambarkan secara detail dengan adanya penjelasan matahari bersinar terang. Kemudian latar suasana. Contoh, suasana menyedihkan digambarkan dengan kalimat seperti ini. Tawa canda Pangeran Sirna. Artinya di situ menyiratkan kesedihan yang mendalam. Kemudian latar tempat. Contohnya, 3 pohon berjajar rapih berdiri dengan kokoh. Artinya di situ latar tempatnya adalah di bawah pohon tetapi dilukiskan secara detail. Kemudian berikutnya adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya tiba-tiba, tak kuduga, tak kusangka, dan sebagainya. Yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Tanda dialog adalah adanya tanda petik. Seperti ini contohnya. Tolong selamatkan putriku, pinta ratu negeri berlian. Baiklah, hari ini kita akan mencoba menelaah cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna. Mari kita mulai dari sudut pandang penceritaan. Pada teks cerita fantasi Berlian 3 Warna, di situ diawali dengan adanya nama tokoh. Berarti bisa kita simpulkan bahwa cerita fantasi Berlian 3 Warna menggunakan sudut pandang orang ketiga. Artinya pengarang menceritakan orang lain atau menceritakan tokoh dengan nama. Anika menemukan 3 kotak berwarna biru. Selanjutnya di situ juga ditemukan adanya tokoh yang lain seperti pada kata ibunya. Kata ibunya menunjukkan bahwa di situ memang atau dalam cerita itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pada bagian pertama, kita juga menemukan latar tempat, yaitu di rumah Anika. Setelah itu, kita juga bisa menemukan latar waktu, yaitu pada kalimat Minggu pukul 6. Di situ disebutkan dengan jelas latar waktunya, yaitu pukul 6. Kemudian ada juga konjungsi yang menandakan adanya kronologi peristiwa atau perubahan waktu, yaitu kemudian. Selanjutnya pada paragraf berikut ini kita menemukan latar tempat, yaitu pada kata selamat datang di negeri kami, peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Di situ bisa kita simpulkan latar tempatnya adalah sebuah kerajaan. Selain latar tempat, kita juga bisa menemukan latar suasana yang tergambar pada kalimat berikut ini. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tentu kita bisa menyimpulkan bahwa suasananya adalah menyedihkan.
Pada kalimat selanjutnya, kita menemukan kalimat langsung yang berupa dialog, yaitu ada tandanya, tanda petik 2, pada kalimat seperti ini. Tolong selamatkan putriku. Tapi Jeka dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Dan kalimat berikutnya juga masih banyak dialog-dialog yang menunjukkan adanya kalimat langsung pada cerita fantasi. Pada kalimat berikutnya kita juga menemukan ungkapan keterkejutan dan boom, di situ terlihat bahwa adanya keterkejutan dari sang tokoh yang kembali ke atas tempat tidur Annika. Pada bagian cerita terakhir terdapat juga ungkapan atau pilihan kata makna kias yang berupa kalimat seperti ini. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat? Artinya setumpuk berlian tersebut bisa jadi bukan makna yang sebenarnya, tetapi untuk menggambarkan berlian yang jumlahnya banyak, tetapi tidak benar-benar setumpuk. Setelah kalian mendengarkan dengan baik cara menelaah unsur kebahasaan cerita fantasi berlian 3 warna, sekarang saatnya kalian menuliskan hasil telaah kalian ke dalam tabel berikut. Boleh diketik atau bisa ditulis di buku tugas kalian, kemudian diunggah di Google Classroom seperti biasa. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa. Sampai jumpa. Assalamualaikum.